PTA Arom Mu'alaf. Kayaknya nama Arom ini lagi sering diperbincangkan ini ya, Mu'alaf katanya. Pendeta cerdas Arom yang luar biasa teman-teman sekalian, tak lepas daripada hinaan-hinaan apologetika Kristen, dan banyak yang menantang debat, dan setelah debat pun yang ditanya juga tolol. Al-Quran, hadis, namanya juga baru mu'alaf. Saya pikir tadi pintar, ternyata enggak, karena mantan Kristen pintar kali, kan gitu bang. Ternyata kucluknya ampun nauzubillah, tolol ternyata, S2 loh. Dan yang mengatakan tolol adalah orang yang berbicara di luar apa yang dituliskan itu. Udah, jemaat biasa yang belum tahu skolaritas ataupun pembelajaran di dalam Kristen sekritis Pak Arom, bahkan jadi pendeta. Ini jemaat tolol yang kerjaannya makan babi saja, tidak tahu menaung terhadap kitabnya, yang paling penting bisa memutarbalikkan fakta apa yang tertulis dalam kitabnya. Ini menjudge pendeta yang mu'alaf ini tolol. Nah ini di situ yang saya tanya malaikat, kenapa sampai bisa Muhammad dia bisa ada di sini di neraka ini tidak. Cuman sudah dimulai, kita juga ikut memulai ya. Jadi kita tunjukkan video-video ketololan. Tahu muka Nabi Muhammad juga kagak. Dia bermimpi katanya itu Nabi Muhammad masuk neraka. Cuman ini bukan penghujatan ya dari dia. Karena ibu-ibu itu anggaplah tidak tahu, sedang menceritakan mimpinya saja di balik tipu daya syaitan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz muda kesayangan antum semuanya insyaallah. Sahabat ngaji kala asa yang sering mengikuti kajian saya di TikTok, kajian kitab Majalis Susaniyah, dan juga sahabat keluarga apologet yang selalu senantiasa menantikan informasi-informasi menarik dan edukasi-edukasi menarik di channel keluarga apologet. Oke teman-teman sekalian, pendeta Arom selama ini memang diburu oleh apologetika Kristen. Kenapa diburu? Mereka ini mencoba ingin membongkar bahwa Pak Arom ini bukan pendeta. Masalahnya kependetaannya sangat jelas. Dengan berbagai narasi, dengan berbagai keadaan. Difitnah, dihina, dicaci, dimaki. Nauzubillahi min zalik. Selalu berlaku apa yang saya katakan, apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Walan tarda angkal yahudu wa nasara hatta tatabi'a milatahum. Tidak akan pernah setuju mereka dan tidak pernah mereka itu ridho kecuali kita mengikuti agama mereka. Seperti itu. Nah teman-teman sekalian, dalam hal ini banyak debat kita lihat daripada Pak Arom. Tujuan mereka tidak lain, mereka ingin fitnahkan Islam di depan Pak Arom. Dan baru saja kemarin Pak Arom membuktikan kependetaannya dan keilmuan dia di dalam pendeta, yang bikin malu seluruh umat Kristen. Ternyata dia benar-benar pendeta. Nah di sebelahnya ada Pak Theo, seorang pendeta. Udah. Karena kalau Arom meladeni kependetaan yang mengkritisi kemu'alafan Arom, maka pendeta yang objektif, arti objektif gini, kenapa kamu Arom pindah ke Islam? Maka yang ditinjau oleh mereka apa? Bukan memfitnah Islam di depan Pak Arom, bukan. Tapi pendeta yang objektif ingin mengkaji, kira-kira dalil mana yang kamu tidak paham, atau di dalam Bible mana yang kamu tidak paham, yang sehingga kamu memilih mu'alaf. Nah ini jago, Bapak ini bagus, karena dia memandangnya secara objektif. Artinya ini Arom adalah seorang pendeta, mungkin ada dalil yang dia tak bisa pecahkan, mungkin kita bisa pecahkan sama-sama. Namun kenyataannya teman-teman sekalian, inilah yang memicu emosi orang Kristen. Karena Pak Arom justru menyudutkan pendeta tersebut dengan pertanyaan-pertanyaannya di Bible yang membuat Pak Pendeta itu agak keblinger sedikit. Dengan penjabaran Bang Arom terhadap apa yang dia ketahuikan, yang jarang diketahui oleh orang lain, yang termakan dogma, yang diwajibkan untuk percaya tanpa pembuktian. Kita simak aja nanti antum kalau menonton video fullnya ada di sini di keluarga apologet juga. Terungkap pendeta Arom dituduh mu'alaf palsu, balas permalukan pendeta di hadapan ribuan penonton. Kita saksikan cuplikannya, baru kita saksikan fitnahan. Jadi Bang, tema hari ini tentang apa? Fitnahan mereka terhadap Pak Arom setelah debat ini. Setelah debat ini selesai, wah dihujat habis-habisan, nauzubillah. Kalau hujat nggak ada tegang-tegangan itu enggak lah, kita ngobrol santai gitu. Tapi oke lah, mungkin satu saat nanti. Nah, cuma maksud saya ketika dia bilang Kristen itu pengikut Paulus bukan pengikut Kristus, itu fatal total bang, fatal error itu. Kenapa? Karena dari sisi julukan pertama saja Kristen atau Christian bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya aslinya adalah Kristianos. Kristianos itu pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Nah maksud saya adalah dari definisi
Arti Kristianos itu kan pengikut Kristus, Bang. Ya. Bukan pengikut Iya, Paulus. tapi penyebutan itu kata siapa, Pak? Sorry ya, Pak. Kita biar enak aja ngobrolnya, biar lancar. Maksudnya penyebutan itu Kau ingat? ada di mana dan siapa yang menyebut, Pak? Jadi ada dua. Sebelumnya masih ada Yesus melakukan pengajaran atau memang sudah terangkat, Pak? Nah, mampus. Jadi Ngeri ada dua saya pertanyaan jelaskan ngeri. di situ. Yang Ngeri pertanyaannya. Nah, ini kalian boleh nonton langsung nanti fullnya di sini ya. Kayak di channel saya juga terungkap. Nah, itu nontonlah sampai habis. Nah, cuma di sini kita ingin mengangkat kasus fitnahan yang akan terjadi nanti setelah Pak Arum turun. Pak Pendeta ini menyambut dengan baik, akan tetapi herder-herder yang menggonggong di bawahnya naik ke atas untuk memfitnah Pak Arum, nauzubillah. Nah, pertanyaan daripada Pak Arum ini kan yang dikritisi ketika dia ke channel Donditan. Begitu sampai ke Kodondi, dia mengiyakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Paulus. Cuman pastinya pendeta-pendeta di dalam kekristenan ini tidak akan pernah setuju bahwa Kristen pengikut Paulus. Lalu mereka membela. Masalahnya, pembelaan ini dipatahkan langsung oleh Pak Arum. Dari pernyataan tadi, benar. Gini, pertama Pak Arum mengajarkan. Kenapa saya menyetujui argumentasi Kodonditan bahwa Kristen ini adalah pengikut Paulus? Karena apa? Semua yang diikuti oleh Kristen adalah semua fatwa Paulus yang bahkan membatalkan segala omongan Yesus. Lalu Bapak Pendeta tadi tidak setuju. Dia mengatakan, lah dari dasar kata saja, Kristen itu adalah Kristianos dalam bahasa Yunani ya. Bahwa arti Kristianos ini adalah pengikut Kristus. Masalahnya, nama tidak cukup membuktikan setuju atau tidak. Misalnya saya bilang korek ini adalah lembu. Apakah dengan nama lembu ini adalah lembu? Tidak. Karena di luar definisi daripada lembu itu sendiri, maka yang saya sebut lembu belum tentu lembu. Kecuali di atas definisinya. Mana lembu? Saya tunjuk itu. Yang lagi makan rumput itu. Nah itu benar. Definisi dan penamaan cocok. Kalau enggak cocok, maka tidak bisa disebut penamaan sesuai dengan definisi. Pertanyaan telak kedua dari Pak Arum yang luar biasa. Dia tanyakan, kapan diajarkan bahwa pengikut Yesus ini adalah Kristianos? Sejak kapan, Pak? Siapa yang menamakan, Pak? Wah, luar biasa. Keren pertanyaannya. Jadi kalau disebut oleh umat kemudian hari Kristianos, yaitu penyebutan mereka, belum tentu itu ajaran Yesus. Maka kita wajib meninjau dan mensuling ulang kejernihan ajaran Yesus. Maka kalau Yesus mau, Yesuslah orang yang pertama bikin gereja dan tidak beribadah ke sinagoge agar dia disembahkan dalam gereja suatu saat. Sedangkan Kristianos adalah orang yang bikin gereja. Selanjutnya, daripada paham Kristianos, pengikut Kristus, banyaknya dalil-dalil Paulus yang Yesus tak pernah ajarkan sebelum dia mati dan saat dia hidup. Misalnya pembatalan hukum Taurat, tak pernah. Akan tetapi kemudian hari dikatakan Kristianos ini pengikut Kristus, tapi isi dalam dalilnya adalah fatwa-fatwa daripada Paulus, teman-teman sekalian. Cuman tak lempeng saja. Setelah perdebatan ini yang begitu adem, antum-antum semua boleh nonton di channel saya. Wah, herder-herder bermunculan untuk memfitnah Pak Arum. Kita saksikan cuplikan videonya. Let's go. Dan teman-teman sekalian, sahabat Ngaji Kalasa dan keluarga Apologet, mohon maaf kalau Anda terganggu karena channel saya adalah channel edukasi untuk menjadi khazanah iman antum-antum semuanya. Nah, jadi isinya di dalam ini adalah tanggapan dari saya. Video adalah media untuk saya menyampaikan dakwah saya. Setuju ya teman-teman? Dengan ridha Allah, bersihkan hati, hilangkan rasa ingin menilai, tapi munculkan rasa ingin tahu. Insya Allah karena rasa ingin tahu, Allah cahayakan hati antum yang tadinya gelap karena ilmu pengetahuan. Dan Allah pasti cerahkan dengan segala wawasan dan pengetahuan baru yang itu merupakan ilham dari Allah dan anugerah yang luar biasa. Kita lanjutkan. Nah ini dia setelah terjadi diskusi. Pak Arumnya baik. Nah ini hamba ajaran kasih. Nah inilah yang terjadi. Kita simak. Yang menajiskan orang yang masuk ke dalam mulut itu bebong itu makanan enak, apalagi kalau dipakai babi kecap, bebong kecap. Oke. Gitu loh. Oke, thank you. Ya, thank you Bang. Ya, Ya, Bang. jadi dari sini teman-teman, kalau kalian Lihat. Hamba-hamba yang nggak punya aturan mengkritisi hamba-hamba yang punya aturan. Kita dalam agama itu diajarkan ketaatannya. Arti taat itu ya kalau ada perintah laksanakan, kalau ada larangan tinggalkan. Larangan itu hanya apa? Pengujian jiwa dari Tuhan untuk mengakumulasi mana yang dikatakan patuh Tuhan.
mana yang dikatakan taat kepada Tuhan. Kalau nggak ada perintah, nggak ada larangan, gimana mau disebut taat? Kan gitu, teman-teman. Nah, kita lihat dalam contoh Yesaya 66:17, apa janji Elohim? Bahwa pemakan tikus dan daging babi, mereka semua wajib dibinasakan. Lalu pertanyaan kita, kenapa setelah Paulus ada, Yesus bangkit, katanya, keluarlah dalil, bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskanmu, akan tetapi yang keluar. Nah, babinya jadi halal. Berarti Elohim nggak jadi mengazab. Berarti Elohim ambigu tadi. Berarti Tuhan di perjanjian lama tadi omongannya nggak pasti, nggak berani, nggak maco. Sudah men-challenge, sudah menantang, nggak berani mengeksekusi, tunduk di atas kemauan manusia. Nah, ini tidak lain persis seperti diwartakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mereka menciptakan tandingan-tandingan Allah, katanya. Nah, tandingan-tandingan ini maksudnya dari segi apa? Teman-teman, tandingan-tandingan ini, antum pasti terganggu ya nonton ini, karena saya terlalu banyak bicara. Maaf ya, ana harus menyampaikan ilmu yang antum harus tahu. Kenapa agama bisa muncul? Kenapa ada perintah Allah yang dilanggar? Itu karena tahu nggak satu? Sama seperti antum. Antum punya adat kesukuan, adat yang udah sering antum lakukan, makanan kesukaan. Kalau makanan kesukaan itu dilarang, antum pasti ngambek. Paham nggak? Kalau ada perintah yang mengekang seakan-akan berat, antum pasti nggak mau. Kayak contoh sunat dan segalanya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa orang terdahulu juga sama. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan jahiliyahannya mereka. Ketika kemudian Rasul turun untuk mengatakan itu tidak boleh, dan ini yang boleh, dan ini perintah, mereka nggak mau. Berarti yang kamu sampaikan di mulutmu, wahai orang yang mengaku Rasul, ini bukan dari Tuhan. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu nggak memberatkan kita. Ini. Sehingga keluarlah dari dalil pembatalannya. Nah, gitu teman-teman. Sama juga seperti ibaratnya kasus Paulus ya teman-teman. Mungkin nih, kita bermungkin-mungkinan lah. Karena yang tadi di Bani Israel ini tercampur dengan pagan Romawi, di mana makanan kesukaan Romawi adalah vulpa babi dan tikus, keluarlah Yesaya 66:17 untuk mengatakan mereka akan dibinasakan. Nah, kalau sebenci itu Elohimnya terhadap babi, ketika Yesus datang untuk membolehkan babi, misalnya, kata mereka, nah ini kan patut dipertanyakan, mana yang lebih kuasa, omongan manusia ini atau omongan Tuhan? Mana perintah yang harus dilaksana? Pembatalan dari manusia ini ataupun perintah dari Tuhan? Mereka itulah di mulutnya Tuhan, 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 Tuhan. Tapi secara tidak langsung mereka itu tunduk dan patuh di atas perintah manusia, bukan di atas perintah Tuhan. Kalau ada manusia yang mengatakan perintah Tuhan telah batal, mereka paling senang. Karena apa? Mereka suka kebebasan. Karena ini jiwa manusia, karena menuntut yang namanya kebebasan, teman-teman. Masih ada teman-teman di sini yang Islam ya. Kalian masih bilang dia itu pintar. Aduh, kalian bilang dia pintar karena kalian idiot. Wajar itu. Beda level. Idiot sama bodoh beda level dikit. Baik, ya karena kita rame, kita langsung round aja bang ya. Thank you bang. Oh iya, Bang Titan, shalom. Langsung bang, silakan disambar mic-nya. Jadi Dikira dibilang orang Islam bodoh. Oke? Mana yang lebih bodoh, orang yang nggak ngerti kata-kata bahasa Indonesia yang tertulis. Contoh Yesaya 66:17 tadi. Semua yang makan daging babi serta tikus harus dibinasakan. Orang Islam, oh ini perintah nih. Nggak mungkin. Tuhan ambigu. Nah, orang nih yang tahu kemahatauan Tuhan, ya, yang paham sadar posisi kemahatauan Tuhan, maka Tuhan nggak mungkin ambigu. Nggak mungkin dia menurunkan perintah, nanti dia batalin. Nggak mungkin dia mengancam, ujung-ujungnya, nggak apa-apa deh, nggak gua ancam. Nggak mungkin. Untuk menunjukkan kaum yang tolol itu adalah kaum-kaum yang lebih mendengarkan pendapat manusia dibandingkan apa yang diajarkan Tuhan. Ada manusia nih ya, contoh nih, perintah Tuhan sholat 5 waktu. Ada manusia bilang, enggak, Allah itu sayang kita. Enggak mau kita itu terbeban dengan waktu-waktu yang membuat kita itu tak bisa melaksanakan kehidupan. Maka sembahlah Allah dalam wujud ini misalnya. Wujud kucing misalnya, atau dalam wujud biawak. Ini, biawak, patung biawak ini. Ini. Ini sebenarnya yang diinginkan Allah. Kalian sembah ini, enggak perlu sholat. Kalian agungkan dia. Berbuat baik, Allah pasti sayang sama kalian. Nah ini, orang-orang yang terlanjur suka dengan kebebasan tanpa ada perintah dan larangan, nah ini akan termakan. Oh iya ya, oh yaudah ini benar. Nah ini naturalnya manusia. Dan yang tololnya, itu manusia tolol yang mau ikut. Namun manusia yang cerdas, tahu Tuhan dan manusia, omongan Tuhan juga berdasarkan di atas kehendak Allah. Maka yang berkehendak di atas segala yang terjadi di muka bumi, ya Tuhan. Maka mana yang harus paling didengarkan? Yang menciptakan segala kehendak, yang menciptakan segala omongan, yang menciptakan segala dusta,
yang menciptakan segala kejujuran. Maka Tuhanlah yang harus dirujuk di balik omongan manusia yang dusta agar kita punya perbandingan mana dusta mana jujur. Perbandingan mana dusta mana jujur. Oke, perhatikan. Firman Tuhan dengan katanya firman Tuhan itu beda. Sekali lagi, firman Tuhan dengan katanya firman Tuhan ini beda. Bedanya di mana? Kalau firman Tuhan, kita hidup meneliti Tuhan mau apa. Kalau firman Tuhan, manusia mau apa yang Tuhan harus menuruti. Sehingga keluarlah dalil yang katanya dari firman Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita di Islam, perbandingan mana omongan manusia, mana omongan Tuhan. Kita lihat. Omongan Tuhan Allah itu satu. Omongan manusia Allah itu dua. Mana yang harus didahulukan? Ya omongan Tuhan. Kalau sesuai apapun omongan manusia tentang Tuhan, yang kalau nggak sesuai dengan omongan Tuhan tetap ditolak. Nah, ini yang dibilang tolol. Nah, ini kita nih yang dibilang tolol. Para pemakan congor babi ini nggak pernah bilang tolol dirinya sendiri. Di balik Tuhan yang ngomong apa dan manusia lain ngomong apa gitu. Jadi sebenarnya tadi enak banget diskusinya tadi kalau saya masuk. Tadi host nggak naikkan masuk. Santai aja. Oh. Jadi gini host, ikuti aja apa yang dia mau. Jadi gini, dia kan katakan bahwa Kristen itu pengikut Paulus, betul nggak? Oke. Akhirnya dia setujui statement Don Ditan Kristen itu pengikut Paulus, kira-kira gitulah. Ya, maksud gini, ikutin aja. Kenapa kamu katakan Kristen pengikut Paulus? Saya mau ngikutin dulu. Tadi statementnya tentang sunat. Oke, tentang sunat. Ikutin. Menurutmu, selama kau di Islam, apa pengertian sunat? Nggak ada. Islam sampai saat ini bingung. Kenapa dia disunat? Bingung mereka. Ya. Ada yang bilang kebersihan. Kenapa? Betul, Di betul. Al-Quran nggak ada membahas tentang sunat. Nggak ada. Ikuti aja gaya dia. Saya tanya kamu, kalau kamu berbicara sunat, tunjukkan di Al-Quran Muhammad sunat. Bingung ya? Kau mengikuti Muhammad, kau pengikut Muhammad bukan? Pengikut Allah. Sedangkan Allah aja tidak menunjukkan ada kata sunat di Al-Quran. Nih, kaum cerdas. Kita kaum tolol. Oke, dengerin kaum tolol ini. Kalau kita dianggap tolol, mereka itu adalah orang serendah-rendah di bawah ketololan paling tolol setolol-tololnya. Pasti gitu. Ya, kalau kita kaum cerdas, mereka kaum tolol. Kalau kita termasuk kaum tolol, maka dia adalah setolol-tolol, sepaling tolol, sebawah tolol. Yang setuju, ketik setuju di kolom komentar. Gini, katanya orang muslim nggak tahu tentang sunat. Terus, mohon maaf kata-kata saya, titik kita yang udah nggak ada lagi kulitnya ujungnya ini apa nih? Kalau arti nggak tahu, ada orang sunat potong kuku. Kalau ada sunat, orang cabut bulu hidung. Kalau ada sunat, orang kerok bulu mata. Ini enggak, semua seragam. Apa itu sunat? Hilang ujungnya. Nah, dibilang kita nggak tahu. Berarti kan definisi tadi. Kalau kita cerdas, mereka tolol. Kalau kita sudah tolol, mereka sebawah-bawah ditolol, sepaling-paling tolol, dan yang paling tolol, dan setolol-tololnya ini. Ya, jadi perbedaannya sangat jauh teman-teman sekalian ya. Saya bahas aja atau mau saya tunjukkan data, nanti cari aja dalil tentang sunat ya. Gini. Pertama perintah kepada Rasulullah, ikutilah ajaran Ibrahim. Ya. Oke, itu satu. Yang kedua, ada dalam hadis Rasulullah menceritakan sunatnya Nabi Ibrahim. Kesimpulan postulat akal bahwa Nabi Muhammad harus mengikuti yang diikuti oleh Nabi Ibrahim. Buktinya Nabi Muhammad menceritakan sunatnya Nabi Ibrahim. Itu satu. Terus dalam hadis Rasulullah juga menceritakan fitrah lelaki. Termasuk bercela, termasuk bersunat. Ini udah digempar-gemporkan sunat dan nggak pernah dibilang nggak usah sunat. Menunjukkan orang yang bilang, masa iya nggak sunat? Ini nggak bisa mikir. Orang nih yang udah sering minum Mixu lemon ataupun Mixu kiwi, tahu Mixu ya minuman itu, ataupun kopi yang lebih mudah, kopi kapal api. Wah, pokoknya kalian harus minum, enak banget. Dulu kakek-kakek saya minum kopi kapal api, umurnya panjang. Pertanyaan saya, kira-kira saya minum nggak? Gitu aja cara bedahnya. Kira-kira saya minum nggak? Kan si tolol, si paling tolol, si tolol, si paling tololnya ini menganggap kita tolol, ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau ada derajat dua, cerdas dan tolol, mereka tololnya, dan cerdasnya. Kalau ada derajat cuma dua, tolol dan si paling tolol dan tolol dan tolol dan tolol banget. Nah, kita si tolol, mereka sih lebih tolol. Nah, auzubillahi min dzalik, maafkan saya teman-teman ya, emosi. Kita lanjutkan. Dan izin teman-teman sekalian, saya juga masih anak muda ya, masih ngerokok juga ya.
Sambil ngerokok ya teman-teman ya. Izin teman-teman. Oke. Terus tanyakan, apa pengertian sunat? Bingung pasti dia. 1000 derajat bingung. Maka itu saya bilang, kamu nggak ngerti apa-apa. Islam pun nggak ngerti, Kristen pun nggak ngerti. Sebenarnya kau terombang ambing. Teman-teman nontonnya sambil lihat chat ya. Lihat nih. Karena di room Pak Pendeta ini kebetulan banyak orang Islam. Panas dalam mereka semua itu. Baik. Saya langsung bilang gitu, terombang ambing kau. Kenapa saya bilang terombang ambing? Kamu sendiri dulu jelaskan dulu pengertian sunat di dalam agamamu lah deh. Pasti dia bingung dia. Ya setahu saya nggak ada memang, nggak ada. Karena penjelasan itu cuma ada di Alkitab, di dalam kitab sucinya. Saya tanya itu, dia bingung itu, bingung aja Ya. dia. Apanya aku bahas? Oke. Apa pengertian sunat? Islam di bawah pun kalau ditanya apa pengertian sunat dalam diri kalian, nggak ngerti mereka tuh. Nggak ngerti. Kebersihan, memang kebersihan. Adakah di Terus dibilang lucu orang ini ya. Dibilangnya kita nggak ngerti pengertian sunat. Oke, anggaplah kita nggak ngerti apa itu kacamata. Kita nggak ngerti nih. Nggak ngerti nih kacamata ini kenapa? Nah, kita nggak ngerti nih apa itu kacamata. Nggak ngerti. Kacamata adalah nggak ngerti dan nggak dijelaskan apa itu kacamata. Tapi kita pakai. Kita pakai nih. Kira-kira ngerti nggak? Kira-kira kita tahu nggak kalau ini kacamata? Berarti kesimpulannya kalau Al-Quran tidak menyebutkan tapi telah dilakukan, nggak usah perlu pengertian, yaitu perintahnya. Selesai kan? Nah si kaum yang mengatakan tidak ngerti pengertian, dia sendiri nggak sunat. Ini si orang yang mengejudge orang lain nggak ngerti sunat. Dia sendiri nggak sunat, berarti dia ngerti apa nggak? Allah, akan babi yang banyak ya. kebersihan tentang sunat? Itu kan kalangan ulama. Oke, thank you Bang Titan. Lanjut lagi, Bang P bersalah. Belum, Bang. Oh ya, masih ada. Oke, silakan. Masih belum puas. Jadi Inilah kebahagiaan kita saat ada yang mualaf, apalagi itu pendeta, mereka kejang marah-marah. Enggak cukup dia ngomong untuk menghujat. Wah, ahli neraka emang kayak gini. tentang Paulus, oke. Paulus tanyakan, Paulus sunat atau tidak? Paulus disunat. Kalau kamu bilang Kristen pengikut Paulus, justru kami nggak ngikuti Paulus. Paulus disunat kok. Ya, Betul betul. nggak? Betul. Betul. Ya, masuk itu, masuk. Ya dalam dalam hal-hal yang sakit kalian nggak ikutin. Kalian kan pilih-pilih. Ya nggak teman-teman. Yang enak ambil. Yang kira-kira berat nggak usah. Ya kayak makan babi enak. Wah ikutin. Kalau sunat nggak usah ikutin nih. Jadi ibaratnya kalau kita tunduk di atas perintah Tuhan. Kalau mereka Tuhan tunduk di atas perintah mereka. Tuhan kami nggak mau sunat. Ya udah turun dalil kalian nggak usah sunat lagi gitu ibaratnya. Astagfirullah. Masuk itu, masuk. Paulus disunat, Yesus disunat, si Muhammad nggak disunat. Malah kamu pengikut siapa? Kamu nggak ngikuti Muhammad, kamu mengikuti Paulus. Paulus disunat, siapa kagak Islam? Betul nggak? Kok omongannya full emosi ya? Emosi nih ya. Pendeta mualaf emosi nih ya. Jadi Sedangkan nanti saya Muhammad tanggapin, saya nanti tanggapin teman-teman. Ya, ini saya round dulu semuanya, baru nanti jadi kita bergantian ngomongnya. Oke, thank you Bang Titan. Bang P berdarah, silakan Bang, langsung saja Bang. Gimana? Shalom. Lah ayat Muhammad disunat. Bingung mereka. Muhammad disunat. Maksud aja, Mas. Jadi gini, sebentar, Mas. Sebentar, Bang Titan Jadi- masih ada. Oke, silakan Bang, diselesaikan dulu. Aja. Bang, masih ada Bang Titan? Suara saya tadi sempat ping ya, hilang ya? Enggak. Aman. Halo. Suara saya hilang. Aman. Nah, jadi menghujat. gini. Itu saya bilang gini. Kalau saya tadi itu kamu Nafsu banget dia menghujat guys. Lihat tuh, nafsu banget. Udah disuruh diam masih aja menghujat. Nah ini ajaran penuh kosah kasih dan kosah kasih. itu nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Jadi maksud Paulus tentang sunat rohani, kamu harus mengerti dulu. Sunat itu di dalam kekristenan penanggalan dosa-dosa kita, ditanggalkan kebiasaan buruk kita. Betul. Tetapi di dalam perjanjian lama itu perjanjian bangsa Israel kepada Abraham. Itu ngerti dulu tentang sunat, jangan sok-sok pintar lah gitu langsung aku bilang tadi. Ya. Kalau aku sih nggak usah, itu agak apa ya. Iya, itu udah ini main hajar langsung itu Bang. Oke, thank you Bang Titan. Bang P berdarah silakan Bang. Dalam kitab Kejadian ya, Elohim sendiri ngomong bahwa entah bilangan entah kejadian bahwa haruslah dikerat kulit khatanmu sebagai perjanjianmu dan keturunanmu. Ada kata-kata keturunanmu. Berarti keturunan ini sesuatu yang nggak putus.
Emang Elohim ngomong dan keturunanmu sampai Israel saja. Di luar Israel nggak ada pembatasan. Lalu ketika ada dalil Paulus untuk membatasi sunat hanya kepada orang Israel ataupun penjelasan bapak-bapak gereja bahwa itu adalah sunat untuk ke Israel doang, itu ngambil dari mana? Ini adat Israel, ini adatnya Yahudi. Ya itu ngambil dari mana gitu? Itu ngambil dari mana bahwa itu hanya terbatas bagi orang Yahudi kan gitu. Sedangkan dalilnya berbicara keturunan-keturunanmu. Untuk menunjukkan ya gitu. Di mana mungkin ya, kenapa Paulus sunat? Ya, sebelum dia membicarakan sunat rohani. Mungkin pas sunat, pas dipotong ujungnya itu kena salah potong. Jadi sakit. Wah, nggak bisa nih ajaran sunat, nggak bisa. Sakit nih, sakit. Nah, kayak tadi babinya enak. Nah, kalau babi udah enak, oh nggak bisa nih. Kalau seandainya Isa alaihissalam ataupun Yesus membatalkan babi, wah makanan enak gua kurang satu dong. Keluarkan dalil-dalil. Menundukkan diri kepada Kristus. Apa yang telah dilakukan, digenapi oleh dirinya. Kalian nggak usah lagi. Kalau makan aja. Kalau sunat, wah gua udah coba nih, sakit banget nih. Gitu. Untuk kalian udah nggak perlu gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya dikatakan Al-Quran, mereka tidak lain hanyalah menciptakan andadau, tandingan Allah. Tandingan Allah apa? Jadi kayak ibaratnya Musa dan Isa menyampaikan sesuatu tentang Tuhan. Mereka masih terima. Karena soal iman kepada Tuhan. Kan? Yang mereka nggak terima, ada perintah, ada larangan. Perintah ini kalau udah di atas kebiasaan, nggak bisa lagi. Adat istiadat, nggak bisa lagi. Membatalkan adat istiadat. Kenapa? Karena mereka udah suka. Begitu juga larangan. Wah, kalau ini dilarang, ini selalu kulakukan, dan ini enak. Kalau berkembangnya ajaran Musa, berkembangnya ajaran Isa, ini justru nggak akan dimakan lagi. Gua yang makan bakal dihinakan. Wah, panik dong mereka teman-teman. Ketika panik itu ada, maka diciptakanlah andadau. Siapa andadau? Tandingan-tandingan Allah. Udah, nggak usah percaya Musa, nggak usah percaya Isa. Ini kau sembah. Kalau kau sembah inilah Tuhan yang maha perkasa itu. Ya, sembahlah Yesus. Inilah Tuhan yang perkasa. Dalam kasihnya kita telah dibimbing agar kita menciptakan kasih di antara umat manusia. Karena nggak ada berbicara larangan, nggak ada berbicara perintah. Manusia yang tadinya, oh iya juga ya, ngapain kita tahan-tahan diri buat makan babi? Makanlah. Ngapain kita harus sunat? Sakit aja yang ada. Harus nunggu kering lagi dukanya. Gitu. Itu kata Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-An'am ayat 116, Allah katakan wa in tuti' aksaru man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'u illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kata Allah, jangan kamu mengikuti dan kau taat akan kebanyakan manusia yang banyak di dalam muka bumi ini yang mereka berkumpul hanya untuk menyesatkan engkau daripada jalan Tuhan. Itu dikatakan kebanyakan manusia, kelompok yang menyesatkan engkau daripada jalan Tuhan. Untuk mengatakan Tuhan memang memberikan perintah, memberikan larangan untuk taat. Dan namanya takwa. Dari mana terwujud takwa dan taat akumulasinya? Dari perintah yang dijalani, dari larangan yang ditinggalkan. Kalau ini tidak ada, gimana mau disebut taat? Gimana mau disebut patuh? Hingga kemudian orang yang tidak setuju, kata Allah, mereka itu iyattabi'u, jika kalau kalian mengikuti mereka itu tidak lain yang keluar dari mulutnya adalah illa dhanna, sangkaan mereka. Ya, prasangka mereka. Udah, ini nggak benar dari Isa, ini nggak benar dari Musa. Tuhan kok banyak perintah, Tuhan kok banyak larangan. Wa innahum illa la yakhrusun. Tidak lain yang keluar dari mulut mereka hanyalah dusta, dusta, dan dusta. Sehingga pengikutnya juga akan mengatakan segala sesuatu yang dusta dan dusta. Sunat rohani. Gimana pengertian? Sunat pengertian kalau kita melihat daripada literasi Yahudi, melihat daripada pengajaran Yesus sebelum dia mati, sunat itu nggak ada yang namanya rohani. Sunat itu fisik yang dihilangkan. Tiba-tiba jadi sunat rohani. Kapan Yesus ngajarin? Apakah Yesus bohong ketika menyampaikan dalil di dalam Bible mereka? Semua firman yang kau berikan kepadaku, ya Tuhan, ya Bapa, telah aku sampaikan kepada mereka semuanya. Berarti nggak ada yang lupa dong. Nah, masalah sunat rohani kok bisa lupa? Masalah boleh makan babi kok bisa lupa? Nah, ini kan lucu. Masalah hukum Taurat batalin kok bisa lupa? Menunjukkan apa? Wa inhum illa yakhrusun. Tidak lain yang mereka katakan hanyalah dusta, dusta, dan dusta. Maha benar Allah dengan segala firman. Langsung saja. Shalom Bang P berdarah. Salam, salam. Ini klan berdarah kalau udah ngumpul ngeri nih, Pak. Oh. Saya begini ya, teman-teman saya pikir Klan berdarah kalau ngumpul udah ngeri, iya.
sangat ngeri, apalagi berkumpul di neraka ya teman-teman ya. Teman-teman, tolong ketikkan komentar. Semoga mereka adalah merupakan ahli-ahli neraka. Nggak rela saya surga sama mereka ya. Lanjut. Sudah cukup dalam menanggapi, terutama ya kita nggak usah kebakar atau emosi. Ya kita harus lihat ya. Saya itu udah lama menjadi konselor dan saya juga melihat gestur ya. Dari gestur kita bisa melihat dia tidak proof dalam pemilihan dan dia menjadi mohon maaf ya, mu'alaf itu belum proof ya, dan dalam ketidaktahuan itu keluar dalam gestur tadi ya, cara ngomong, menatap kemana-mana itu lihat ya. Kalau dalam orang-orang yang pernah seperti saya suka interviewan. Framing aja kerjaannya. Kalian boleh nonton perdebatan Pak Arom dengan pendeta ini di video saya sebelumnya, tepat sebelumnya. Ya, lihat dari gestur. Pendeta Arom yakin dengan segala dalilnya. Bapak pendeta ini yang kemana-mana. Tapi penilaian daripada ini, para penonton ini, yang bukan pendeta seperti Pak Arom, oh dia gestur, nggak yakin. Apanya yang nggak yakin? Justru pertanyaan Pak Arom yang nggak bisa dijawab pendeta ini. Pertanyaan pendeta ini terhadap Pak Arom semua dituntaskan, bahkan dibandingkan dengan dalil-dalil lainnya. Nah, yo mulai kemana lo? Udah, kalau udah sesat-sesat aja ya nggak teman-teman? Setuju atau tidak? Ketik di kolom komentar. Anak buah dan seterusnya itu kita tahu. Paham saya, bahwa paham. kondisinya sudah nggak ini. Jadi pengetahuan tentang kekristenan juga saya katakan betul, teman-teman tadi mengatakan itu nol ya. Berbicara tentang keputusan dan pengetahuan agak ya, menurut saya agak sombong juga tadi mengatakan bahwa saya katam, nggak usah ngajarin saya tentang itu kan itu. Padahal dari segala Kalau pernyataan hatam nggak bisa Nggak usah ngajari saya soal itu. Itu yang disebutkan oleh Pak Arom. Karena memang percuma, kata Pak Arom. Bedanya Pak Arom dengan mereka, Pak Arom bijaksana. Tahu nggak kalian arti bijaksana? Arifin kalau kata Al-Quran. Apa itu? Mengiyakan sesuatu yang iya dan mentidakkan sesuatu yang tidak. Iya pada letaknya, tidak pada tidaknya. Nah bedanya mereka enggak. Yang iya pada tidaknya, yang tidak pada iyanya. Dibilang kita nol, dibilang Pak Arom nol. Kan lucu. Pak Arom mengatakan, contoh ya. Pertama, Yesus nih. Ya, teman-teman simak baik-baik ya. Izin, teman-teman sekalian. Kalau kalian jadi murid Yesus. Murid Yesus. Yesus bilang di dalam Matius 5:18, 21, 22, 23. Selama langit dan bumi ada, tidak ada satu iota pun daripada hukum Taurat yang batal. Selagi dia hidup nih. Yesus masih hidup. Terus juga, Yesus juga mengatakan, orang yang akan mendapat kedudukan terendah di dalam surga, kerajaan Allah, yaitu adalah orang yang membatalkan hukum Taurat, bahkan yang tidak mengajarkan hukum Taurat, yang menghilangkan hukum Taurat. Oke, ini Yesus selama hidup. Yesus juga mengkonkretkan sebelum dia mati. Wahai Bapa, segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan semuanya. Semua. Berarti nggak akan ada dalil baru, nggak akan ada perintah baru, nggak ada pembatalan baru, nggak ada semuanya. Oke? Yesusnya hilang di muka bumi. Keluar dalil-dalil yang nggak pernah diajarin Yesus. Berarti antara dua, antara Yesusnya bohong ataupun pengajarannya sesat selanjutnya. Berarti Yesus bohong di mana bohongnya, Bang? Segala yang telah kuterima daripadamu Bapa, firman-Mu telah kusampaikan. Yesusnya bohong. Atau Yesusnya jujur. Yang keduanya sesat. Nah, sesat ini antara Yesus dan Paulus. Ditanya sama Pak Arom, yang mana yang kalian ikuti? Hukum Taurat berlaku atau hukum Taurat batal? Tentukan jawabannya di kolom komentar. Jadi ibaratnya walaupun dituliskan, kamu pengikut Soekarnotus, nah, mengikut Soekarno. Tapi ajaran yang mengajarkan segala sesuatu yang nggak diomongkan oleh Soekarno. Maka sekalipun dilabelin Soekarnotus, tetap bukan pengikut Soekarno. Karena orang lain yang lebih kamu dengarkan dibalik pendapat tentang Soekarno. Gitu. Lanjut. indah kan begitu. Ya, katam dalam hal apa? Katam dalam ketidakmengertian ya iya saya katakan. Oke. Ya. Oke. Nah, Oke. sebenarnya kalau dia apalagi mengatakan sering ya saya pernah mendengar itu pendeta. Kalau pendeta kok seperti ini.
Nah, seorang pendeta harusnya saatnya berhadapan dengan Bang Theo itu harus lebih proof, dia lebih confident ya, lebih prudent gitu ya, percaya diri. Udah jujur aja, seorang pendeta tuh harusnya kayak pendeta lain, harus jago nipu. Maksudnya jago nipu ya dalam debat lintas agama aja. Yang tertulis apa, penjelasannya apa. Bahkan yang dia jelaskan aja nggak ada tertulis di tempat lainnya. Sering nonton debat agama, insya Allah. Udah, yang dia jelaskan saja yang nggak tertulis. Nah, seorang pendeta maunya mereka harus bisa nipu gini. Tertulis apa, yang dia jelasin harus tidak sesuai yang tertulis. Kecuali di Bible itu punya syarat seperti Al-Quran. Masalahnya nggak punya. Jadi kesalahan Bible cuma satu. Kenapa orang ini mudah meruntuhkan Bible? Karena nggak punya standar. Standar mereka Roh Kudus. Nah, ini orang-orang yang berkumpul sini bilang Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbingkan mereka ke dalam kebenaran, yaitu dengan menjelaskan sesuatu yang tak tertulis. Yang nggak punya Roh Kudus berbicara di atas apa yang tertulis. Menurut kalian yang tolol siapa? Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Itu satu. Kecuali punya standar. Bang, standar Bible itu kita harus paham Ibrani, paham Yunani, dan gramatikalnya. Selanjutnya, kita harus paham sastranya. Dalam literlek-nya satu kata-kata, ataupun metaforanya satu kata-kata, ada standar-standarnya harus ditempuh untuk dapat pemahaman Bible. Oke, kami salah karena baca literlek. Ini masalahnya dalam apologet Islam. Yang paham Yunani banyak. Yang paham Ibrani juga banyak. Apalagi yang paham tentang kodeks. Ada. Lalu kodeks itu dibahaskan, Yunaninya dibahaskan, Ibraninya dibahaskan. Bahkan sekarang Romo Aldo membahaskan secara Aramaik. Ditolak semua. Berarti nolak ilmu dan standar ilmu di atas paham Roh Kudus. Paham Roh Kudus ini nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Melainkan hanya judge. Oh, saya punya Roh Kudus, kamu nggak, gitu doang. Mana tahu kami lah yang punya Roh Kudus, gimana? Siapa mau bantah? Kecuali beda nanti tampilannya misalnya ya. Orang yang punya Roh Kudus matanya bersinar bang, warna biru. Ah, ini kami kalah. Lihat bang, kami menjelaskan Bible. Yesus tidak batalkan hukum Taurat, Paulus membatalkan. Oh, ini udah dijalani oleh Yesus, matanya menyala biru. Oh, punya Roh Kudus, bener. Ini nggak punya standar. Kalau di Islam, oke, standar bahasanya adalah bahasa Arab. Apa itu? Standar bahasa Al-Quran. Kalau terjemahan bang salah, tetap salah. Kenapa? Karena Al-Quran bukan yang diterjemahkan. Terjemahan apa bang? Perantara untuk paham. Apakah dapat menampung semuanya bang? Tidak. Karena perpindahan bahasa, maka pasti ada sastra yang berseberangan. Pasti ada gramatikal yang bersalahan. Contoh Inggris ke Indonesia saja. Indonesia menyebut dengan dia, nya, udah. Kalau bahasa Inggris ada to be, ada they are, ada is, ada she, ada it, ada our. Ini berbeda kalau udah berganti. Maka kesimpulannya, perpindahan sastra menunjukkan ada kelemahan sastra pada salah satu bahasa. Yang kita tidak boleh merujuk pada sastra satu bahasa dan kita yakini penuh selain bahasa yang diinfokan. Contoh Belanda ke bahasa Indonesia. Rujukan kebenaran bahasa Belanda dan informasi yang disampaikan bahasa Belandanya, bukan terjemahan. Terjemahan bisa salah. Karena perpindahan sastra tadi. Itu satu. Nah, maunya mereka, Pak Arom ini harus jago nipu kayak mereka. Nah ini nggak bisa. Namanya juga lagi mencari kebenaran. Mencari kebenaran atau mencari tipuan, kan itu. Saya tadi berharap memang dia menjelaskan akarnya gitu loh. Akar yang dia sampaikan Betul. itu, akar teologinya gitu ya. Silakan lanjut bang. Iya, saya tahu Bang Theo arahnya kemana. Kenapa? Anda kan dulu, saya sekarang gini, tadi Anda pancingannya bagus ya, kalau orang cerdas ngerti ya. Saya tidak bicara Anda sekarang yang sudah Islam, tapi saya ingin bicara ketika Anda masih Kristen. Kenapa Anda justru terbawa kepada argumen-argumen yang diberikan kepada Anda tentang Rasul Paulus oleh Don Ditan? Kok Anda katanya ngerti katam, tapi ternyata nggak tahu. Nah itu ya, apalagi berbicara tentang sunat ya, bahaya ketemu klan berdarah nih. Kalau saya mengambil dalil di dalam Yeremia itu dikatakan orang-orang yang tidak bersunat, dikatakan nanti ya, yang percaya Kristus nanti itu, nubuatan itu akan menghakimi orang-orang yang bersunat. Oh, yuk, ngerti nggak? Ya, oke. Jadi, Ya. jadi berbicara tentang sunat itu, ya mereka gagal kayak Aaron tadi. I think it's nothing, ya. Oke. Kita not about circum. Ya. Teman-teman sekalian, nanti kalian nonton aja ya video sebelum ini.
Nah, dalam video sebelum ini, apa yang dikatakan? Saya, kata Pak Pendeta Theo nih, saya sedang ingin berbicara dengan Arom yang dulu. Bukan Arom yang sekarang. Saya nggak masalah dengan Anda yang sekarang. Saya cuma sedang memanggil Arom yang dulu. Kalian boleh rujuk. Arom sebelum mu'alaf. Persis sama. Yang tertulis apa, muter kemana. Yang tertulis apa, muter kemana. Yang tertulis apa, muter kemana. Bahkan yang dijelaskan ketika dia berdebat dengan Bang Zuma oleh pendeta Arom dulu sebelum mu'alaf adalah sesuatu yang nggak tertulis. Ketika dituntut dalil, nggak ada dalil. Ya, paling kurang omongannya, kamu tak paham. Paling kurang omongannya, kamu ndak gini, ndak gitu. Makanya saya pernah pukul logika Pak Arom dan itu, kena banget. Oke, kita saksikan sama-sama ya. Cuma sebelum kita saksikan, kita simpulkan bahwa Pak Theo ini ingin pendeta Arom itu punya tipuan-tipuan yang terdahulu itu yang membuat dia senang. Oh gitu Pak Aromnya. Dia mau Pak Arom itu bebal kayak dulu gitu. Coba Pak Arom ketika saya jelaskan ini, tolong bebal seperti dulu. Ya nggak bisa lah, orang udah temukan kebenaran. Contoh, ada orang berpaham api itu dingin, ada orang berpaham api itu panas. Dulu dia berpaham api itu dingin. Setelah dibuktikan nggak ada pembuktian memang api itu dingin. Dia pahami api itu panas. Ketika ditanya, saya nggak masalah kamu udah pahami api itu panas. Cuma saya sedang memanggil dirimu yang dulu memahami api itu dingin. Artinya dia maunya Pak Arom membela Kristen dengan kebebalannya dia. Ya nggak bisa lah, orang kita udah tahu api itu panas. Gimana kita mau membela api itu dingin lagi? Sedangkan otak kita udah tahu kebenarannya. Ini mereka sang maha tolol kayaknya, sumpah. Seharusnya teman-teman, saya terbawa emosi malam ini ya, mohon maaf. Afwan. Jadi apa namanya itu ya? Seharusnya mereka tanyakan, Pak Arom itu menemukan kebenaran di celah mana? Cara berpikirnya seperti apa? Kenapa Pak Arom langsung mengiyakan hal tersebut? Apa alasannya? Tolong ajarkan saya. Oke, yang saya paham seperti ini. Di mana salah pemahaman saya kan gitu. Pertama, perbandingan terhadap apa yang dia temukan. Yang kedua, tentang apa yang kita pahami. Selanjutnya, kalau apa yang dia katakan benar, kita balik lagi. Ini sistem nih, gua ajarin nih pendeta cara cari kebenaran. Pertama, dia menjelaskan sebagai wujud kebenaran yang dia dapat. Kita tidak setuju. Kita jelaskan yang kita paham. Kita katakan, tolong salahkan saya, kan gitu. Artinya ini yang saya jelaskan, ini secara saya menuntut ilmu dan di gereja, dan yang saya pahami di gereja. Kalau ini salah Pak Arom misalnya, tolong tunjukkan salahnya, kan gitu. Agar dapat perbandingan terhadap kebenaran. Bukan bela dengan iman buta, namanya juga diskusi. Kalau namanya juga diskusi, oh seorang pendeta mu'alaf, tanyakan alasan mu'alaf, dalil mana yang mendobrak kepada mu'alaf. Selesai. Kita pasti nggak setuju dong, karena berbeda iman dong. Nah ketika yang setuju, tunjukkan iman kita, apa yang kita pahami. Setelah kita tunjukkan apa yang kita pahami, tuntut orang tersebut untuk mengatakan iman kita salah. Nah, baru di situ kita dapat kebenarannya. Kalau apa yang dia tuduhkan hanya dusta, pasti kita tahu cara nyerang. Contoh, kalian adalah seorang pemain bola, dituduh pemain voli, tahu nggak cara untuk mengcounter? Pasti tahu, karena nyatanya kalian adalah pemain voli. Paham? Jadi kebohongan itu nggak bisa ditutupi, guys. Dengan segala narasi, nggak bisa. Nauzubillah. Nah, kita saksikan dulu. Contoh Pak Arom yang dulu, kita contoh ya. Contoh Pak Arom yang dulu. Tapi agar nggak ke-trigger, bagusnya saya tontonkan atau kita bahas aja. Tonton aja ya. Nah, teman-teman sekalian nanti cari aja kalau mau yang full ya. Yang fullnya di sini. Debat panas paling haru. Pak Arom puyeng, imannya goyah, Ustadz Daman kasih fakta luar biasa. Ini ya, keluarga apologet. Debat panas paling haru. Nah, kalian cari aja di ini. Nah, perhatikan. Ini yang pendeta ini mau, pendeta yang tadi itu maunya Pak Arom kayak gini lagi. Ya nggak bisa lah, orang dia udah temukan kebenaran. Nih contoh. Satu pertanyaan yang bikin langsung dulunya Pak Arom macet. Nih ya, ini yang pertama ya, biar nggak ngeles ya. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan ketika itu masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Alkitab, Taurat, Musa, dan kitab-kitab Nabi, dan kitab-kitab Mazmur. Sekali lagi, semua yang ada tertulis tentang aku. Semua yang tertulis tentang aku. Jelas ya? Oke. Mazmur 91 ayat 8. Ini Mazmur. Ini wajib tergenapi tadi, kata dia. Oke? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Pertanyaan saya, dalam penyaliban Yesus menonton atau ditonton? Nah, langsung goncang hatinya. Goncang hatinya Pak Arom. Goncang iman. Itu pembalasan. Nah, goncang. Kenapa? Nah, macet. Iya, Kau pembalasannya. hanya akan menontonnya Betul. dengan matamu sendiri Betul. dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dalam penyaliban, Yesus menonton apa Bukan. ditonton? Bukan, itu konteksnya bukan dalam penyalipannya, pembalasannya nanti. Oke, ini berarti bukan tentang Yesus. Tentang dia, nanti kan dia memang akan menyaksikan pembalasan kepada orang-orang yang sudah menyiksa. Oke, dalam peristiwa penyaliban, ini menonton apa ditonton dia? Beda peristiwa ya, itu Nah, ditonton. beda peristiwa. dengan Nah, ini. segitu aja teman-teman. Apa segitu aja? Ya ini yang sebenarnya dimaukan. Pokoknya Pak Arom harus kayak gini. Ya itu yang dimaukan pendeta tadi. Kan lucu teman-teman sekalian. Nah ini yang dimaukan Pak Pendeta tadi. Saya sedang memanggil Arom yang dulu. Yang nggak bisa. Dulu ngeyel. Yesus ngomong semua yang di Mazmur harus tergenapi. Engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Yesus menonton apa ditonton? Ini dua-dua kena teman-teman. Kalau dia menonton berarti dia terselamatkan nggak disalib. Kalau dia ditonton berarti dia orang fasik. Berarti Yesus adalah orang yang tidak benar karena fasik. Nah dua-duanya menjebak. Tapi yang dimaukan dia harus itu bukan Yesus yang ngomong. Mazmur harus digenapi semuanya. Nah, ini dimaukan. Tapi setelah Pak Arom menerima kebenaran, Pak Arom dikatakan tolol. Nah, orang yang dikatakan pintar ya kayak gini model nih. Menceritakan, kayak Pak Arom tadi ya sebelum mu'alaf. Menceritakan sesuatu yang nggak tertulis. Tidak mengiyakan yang tertulis. Nah, itu dimaukan. Artinya dia mau bahwa Bible ini adalah satu kitab yang pantas kita gunakan landasannya untuk bohongi orang. Dengan narasi kita. Bible-nya nggak bohong. Yang bohong adalah narasi kita. Nah, yang mereka mau, baru cerdasnya Pak Arom berhasil membohongi Bible-nya sendiri. Ya Pak Arom nggak mau lah. Orang udah menemukan kebenaran, ya nggak? Jadi Thank you Bang PY. Ya, kita sabar Ada Bang? dulu. Ada lagi? Oh, oke. Sedikit aja, sedikit lagi, 15 menit lagi. Lanjut. Oh, Bang Teo gitu, Bang Ya, PY, Bang Teo sedikit itu aja. gitu. Kalau ada teman kita Kristen narasi, dia Sedikit buru-buru aja. mau gantian gitu. Ya, sedikit Bukan, aja. karena kita nanti saya Sedikit khawatir lagi. Bang. Viro belum ngomong dari tadi kan. Nanti saya khawatir. Iya, Ini nggak diperhatikan biar ini. biar Viro gini, dia mempersiapkan juga lebih prudent lagi dia ketika menanggapi. Oke. Kasih waktu. Ya, mantap. Gini, ya jadi gini. Dalam ranah diskusi tadi, ya saya appreciate kepada Bang Theo, tidak Thank you, terlalu judgement dan tidak ngejar. Nah, karena dia sedang kondisi labil dari gesturnya. Ya bukan tidak ada waktu untuk menanggap kembali, ya lah. Marilah kita tetap sabar, teman-teman, saudaraku Ea, Bang Titan semua sabar, jangan menghakimi dulu dan jangan marah, ya. Demikian ya, Tuhan memberkati. Oke, Tuhan memberkati. Thank you Bang PY Berdarah. Viro Bang Teo, silakan nanti langsung habis saja, Bro. Viro, Shalom. Bang Teo, nanti habis Viro balik ke saya ya. Soalnya ada satu lagi belum saya tanya. Oke, coba Bang boleh. Viro dulu dah. Oke, baik. Ya, Shalom boleh, teman-teman ya. Meleleh liurnya pengen memfitnah. Meleleh liurnya pengen fitnah. Aduh, nauzubillah. Inilah ajaran kasih guys. Ini ajaran kasih. Biar kalian tahu. Kasih itu hanya tulisan. Pemberlakuan, wow nggak bisa. Shalom, shalom. Oke, semuanya. Semoga diberkati Tuhan teman-teman semua ya. Oke, Amin. teman-teman, aku cuma sedikit aja kok menanggapi Arum tadi. Tadi memang aku agak terlambat masuk ya, Bang Theo ya. Memang udah endingnya tadi aku masuk tadi teman-teman. Tapi ada dua poin yang saya mau jelaskan tentang pendiskusian tadi Bang Theo sama Arum tadi kan. Yang pertama aku nyinggung sedikit dengan apa yang dikatakan OE ya. Benar teman-teman ya. Berpikir begini, aku pun sendiri berpikir begini teman-teman. Aku sih kayaknya meragukan kependetaan dia sebelum dia muslim dan sebelumnya mualaf. Karena gini, aku juga pernah lihat dia buka komal teman-teman ya. Buka komal, dia diskusi. Benar kata OE tadi, kalau seorang pendeta nggak mungkin di depan publik dia mengerokok, bener deh. Sumpah deh bener, nggak ada pendeta yang walaupun dia memang merokok mungkin di rumah, tapi Apa urusan sama rokok? Babi aja boleh, tiba-tiba rokok nggak boleh. Kan lucu. Ini lucu ini. kalau di depan publik nggak mungkin dia merokok. Ini kan nampak kan?
nyari-nyari kesalahannya. Makan babi enggak, yang udah jelas-jelas Elohim bakal binasakan. Rokok nih, kena. Saya jadi kena nih. Nggak mungkin, menurut saya itu nggak mungkin. Sesuatu yang sangat itu ya buat saya kalau seorang pendeta itu ngerokok di depan publik. Itu yang pertama. Yang kedua lagi tadi Pak T. Saya juga seorang ustadz belajar agama ngerokok depan publik. Kenapa? Ya karena dulu bandel. Jadi bilang mama jangan ngerokok, dibilang sama ibu jangan ngerokok. SMP kelas 2 ngerokok. Kebablasan. Sampai nggak bisa ditinggalkan lagi. Ya udah. Mau kayak mana? Makanya saya izin depan teman-teman. Ambil ilmunya saja. Yang buruk tinggalkan, udah nggak bener itu. Ya. Yang benernya adalah narasi saya. Ambil, oh ini ilmu khazanah yang saya akan ajarkan kepada anak-anak saya untuk membentengi iman. Ustaz Aman, tinggalin aja. Yang rokok depan publik. Nggak bener deh. Itu nggak apa-apa. Saya dengan lapang dada, bener apa yang antum katakan. Tapi dalam hal ilmu ambil ya. Izin banget diambil ilmunya. Gitu. Teo, aku tangkapin tadi. Gini Pak Teo. Benar kata Pak Teo tadi. Ketika berdiskusi dengan namanya si Donditan. Dia kan masih Kristen waktu itu kan. Iya. Nah sekarang ketika dia berdiskusi dengan Pak Teo. Kenapa dia harus membatasi Pak Teo untuk mencari hal-hal yang tertulis hanya di dalam Injil aja. Contoh Matius, Markus, Lukas. Kan dia ngomong begitu tadi kan Pak Teo. Harus yang tertulis dulu. Disampai dulu apa yang tertulis baru dijelaskan. Pengertiannya seperti apa. Kan begitu kan omongannya tadi kan teman-teman. Artinya kenapa dia harus membatasi kita? Wong Alkitab kita bukan cuman Matius, Markus, Lukas. Dia tadi mensyaratkan tertulis dulu baru penjelasan. Iya betul. Iya. Terus dia mensyaratkan juga harus syarat dari Pak Arom. Apa yang tertulis baru dijelaskan. Itu kira-kira syarat yang benar apa syarat yang salah? Longor banget. Ya Allah. Boleh nggak saya menghujat mereka guys? Kesel. Tulisan dulu baru penjelasan. Kalau penjelasan dulu dan tulisannya nggak ada. Sampai 7 abad nggak ada tulisannya. Berarti apa yang dijelaskan? Ini kan lucu. Bukan membatasi karena memang syarat kebenaran kayak gitu. Yang tertulis apa baru penjelasan. Jangan penjelasan dulu, yang tertulis nantilah ya, cicil-cicil dulu pelan-pelan. Gak bisa. tertulis di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Itu loh. Dia lupa Alkitab itu apa sih sebenarnya? Iya kan? Kok harus dia batasi? Batasinya dengan langsung aja kasih syarat Matius, Markus, Lukas. Gimana ini teman-teman? Iya kan? Alkitab itu apa sih? Gak usah bahas yang tertulis. Ya udah, mending gak usah ada Alkitabnya. Kalian suka-suka aja hidup. Yesus sudah nebus, Alkitab gak usah baca. Kenapa? Kalau baca sama aja yang tertulis apa, kita jelasin apa. Mending gak usah ada Alkitabnya. Beda orang, beda penjelasan. Nggak apa-apa. Seharusnya gitu. Jadi seakan-akan mereka sendiri yang memvalidasi Al-Quran itu, Alkitab itu tidak berguna. Kenapa? Ada dalil yang dijelaskan beda dengan dalil. Nggak apa-apa. Mending gak usah ada Alkitab, percayalah Yesus disalib, kalian pasti surga. Jelasin aja. Berbuat baik. Tunduk di bawah Kristus. Udah jelasin aja. Kan gitu. Ngapain ada tulisannya lagi? Gak bisa begitu teman-teman, gak bisa begitu. Kalaupun memang minta tertulis, seperti apa kata tadi Bang Titan, ya kan? Kalau memang dia minta secara tertulis, buktikan dong di dalam Al-Quran tertulis bahwa umat Muslim itu diperintahkan untuk sunat. Ada nggak tertulis? Ya kan? Dia kalau minta tertulisnya seperti itu, secara tekstual ada dalam Quran, ya kan? Gak mungkin juga dia bisa buktikan. Nah sekarang Alkitab kita itu kan bukan cuma Injil Matius, Markus, Lukas. Benar nggak teman-teman? Kok dia harus apa ya? Kayak memaksakan kehendak supaya kami itu menjelaskan hanya aja dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Kan nggak mungkin teman-teman. Kita bukan hanya termuat Matius, Markus, Lukas loh teman-teman. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu jelas loh teman-teman. Dan kalau dia minta secara tertulis, pengikut-pengikut Kristus itu sebagai Kristen adalah pengikut Paulus di mana? Coba buktikan dulu di mana? Di mana ayatnya? Pengikut Kristus atau kata dibilang Kristen itu pengikut Paulus, ada enggak ayatnya? Kristen pengikut Paulus, ada enggak secara tekstual tertulis dalam Alkitab? Betul. Coba minta dia buktikan. Ada enggak secara tekstual tertulis pengikut atau Kristen itu adalah pengikut Paulus? Kan enggak ada. Yang ada situ pengikut Kristus dikatakan sebagai Kristen sesuai dengan Kisah Para Rasul 11. Oke. Ya, Thank you, Viro. Itu aja teman-teman. Oke, silakan. Thank you, Viro. Jadi saya balik ya, Bang Oya sebentar. Bang Oya sebentar. Saya dulu baru nanti kita rame-rame ya. Kita rame-rame. Mulai nafsu anjingnya, rabiesnya mulai kumat nih, mau menghujat Pak Arom nih. Beberapa menit baru kita tutup gitu ya. Saya dulu ya, karena kan tadi sudah diputar, saya ingin menanggapi juga gitu maksudnya. Jadi
tadi memang ya buat teman-teman semuanya, baik yang di atas maupun yang di bawah, itu kan waktunya memang saya sengaja setting 40 menit saja supaya ya jangan sampai kesannya kan Arom kan jadinya kan sedang diinterogasi. Itu yang mau saya hindarin gitu ya. Beberapa poin-poinnya sih sebetulnya Bang P berdarah sebenarnya sudah dapat poinnya gitu kan. Kemudian saya memang benar-benar pure datang dari keinginan untuk bertanya gitu, karena memang saya benar-benar jujur penasaran kenapa sih Arom kok bisa mengiyakan apa yang dikatakan Donitan. Nah, ada banyak memang yang bisa dibahas. Kok bisa mengiyakan apa yang dikatakan Kodondi? Ya tertulisnya gitu. Seperti kata Pak Arom. Ngapain kita jelasin sesuatu yang nggak tertulis? Kan itu masalahnya. Antara jujur dan tidak jujur. Makanya di dalam yang saya bilang tadi, dalil terhadap mereka Allah telah sebutkan. Al-An'am ayat 116. Pada ayat terakhirnya, iyattabi'una illa dhanna. Kalau kamu mengikuti sangkaan-sangkaan orang terhadap Tuhan, tebak-tebakan orang terhadap Tuhan, wa inhum illa la yakhrusun. Wa inhum illa yakhrusun. Tidak lain yang akan kalian keluarkan dari mulut kalian selain dusta, dusta, dan dusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau kamu menanyakan Bapak Pendeta yang agak tolol sedikit, kenapa harus mengiyakan? Lah, itu yang tertulis. Agar tidak berlaku dusta, dusta, dan dusta. Sehingga ketika dusta itu dibalut dengan kejujuran, kebenaran yang akan tampil. Apa? Islam, mu'allaf, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, teman-teman. Tetaplah berada di dalam khazanah Islam ya, teman-teman ya. Udah, yang tolol kayak ini usah diikuti, aduh. Tetapi dalam tempo 40 menit itu, apalagi kan seperti yang teman-teman lihat tadi, Arom itu kan tidak mau tanya jawab. Maksudnya dalam arti begini, Arom itu tidak mau menungguin pertanyaan saya, tapi sering mengambil kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia paham. Curhat. Nggak usah curhat, kasih tahu aja kesalahan Arom di mana. Curhat. Sudut pandangnya dia, sehingga akhirnya kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang satu saja contohnya, kenapa kamu setuju Kristen itu pengikut Paulus bukan pengikut Kristus, itu menjadi waktunya semakin terpotong gitu, semakin terreduksi. Nah, itu kendalanya teman-teman. Jadi bukan saya tidak mau menanyakan dari sisi-sisi yang lain gitu, tapi memang waktunya yang sangat terbatas. Kemudian yang ingin saya tanggapi lagi tadi, benar yang dikatakan oleh Bang P berdarah, Bang P atau Bang Titan, sorry saya lupa, bahwa kalau Kristen itu pengikut Paulus disunat, Kristen tidak. Nah, ini adalah angle-angle yang memang keren teman-teman ya. Itu angle yang keren gitu. Karena memang memukul narasi orang-orang sesat itu. Ya, saya nggak usah pakai sesat ya. Nanti mungkin saya patah banget. Orang-orang yang sudah salah ini dalam memahami kekristenan itu sampai hari ini pukul dengan logika, nggak akan bisa ngelawan. Pukul dengan logika. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 logika. Yesus bilang hanya ada apa namanya itu apa kata Yesus, lihat aku lupa. Kata Yesus, bentar aku ingat dulu. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal. Yesus nih. Nah, yaitu mereka mengenal engkau. Engkau berarti bukan dirinya sendiri dong. Engkau, ya. Makanya saya bilang lebih baik nggak punya Roh Kudus tapi mengerti bahasa daripada punya Roh Kudus nggak ngerti bahasa, kan gitu. Nah, mengenal engkau berarti bukan dirinya sendiri. Kayak kita ngomong engkau berarti bukan kita, orang lain, kan gitu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti di luar si engkau nggak benar. Dan mengenal Yesus Kristus, siapa? Dirinya yang telah engkau utus. Satu-satunya, berarti satu-satunya yang mana? Teman-teman, yang mana kira-kira satu-satunya? Oh, itu iya Bang, kami tetap bilang satu. Yesus, kesatuan dalam Bapa. Yesus bilang sendiri, engkau, bukan kita. Paham gak? Kalau Yesus yang ngomong, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal kita. Enggak, Yesus yang ngomong, mengenal engkau, bukan kita. Nah, lebih baik mana? Punya Roh Kudus, nggak tahu arti engkau, nggak tahu arti engkau, atau nggak punya Roh Kudus tapi tahu arti engkau, kita, dia. Yang mana kalian pilih ya? Itu pukul dengan logika. Logika apa? Bahasa aja kagak ngerti. Gitu, sering seperti itu. Dan yang terakhir, Arom tersugesti. Tadi Bang Arom tadi nggak setuju ya, atau sangat keberatan saya bilang tersugesti. Tapi seperti pandangan Bang P dan Bang Titan,
itu sih kesannya, dan dia masih labil mungkin saya juga bisa melihat, walaupun tapi tadi memang tidak bisa saya bahas lah gitu untuk mempersingkat pembicaraan, memperpadat pembicaraan. Itu mungkin dari saya. Teman-teman silakan open mic semuanya, kita ngobrol kurang lebih beberapa menit ke depan. Yuk silakan, siapa yang mau duluan? Ya, aku dulu ya Bang Theo ya. Tadi kan ada dua yang dibawa sama dia tentang dua premis lah ya. Saya bilang premis lah ya, bahasanya sunat dan bebong gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas tentang masalah bebong, cuman karena Bang Theo tadi langsung potong, sunatnya belum selesai saya bahas gitu. Tapi kalau masalah bebong udah jelas. Ya Yesus bilang bahwa bukan masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Artinya orang Kristen makan bebong karena memang tertulis jelas. Kan kita ngikutin narasinya dulu masalah tertulis. Tertulis jelas. Masalah babi boleh makan nggak jelas tulisannya. Bukan yang masuk ke dalam mulutmu, tapi yang keluar. Bisa, ini dalilnya umum. Jangan kau kira makanan yang menajiskanmu, akan tetapi yang sebenarnya menajiskanmu adalah perkataanmu. Oke, secara gramatikal sastra. Terus ayat yang mengatakan, Yesaya 66:17, yang makan babi dan tikus, Tuhan nggak mungkin ambigu, akan dibinasakan oleh Elohim, oleh Tuhan. Tiba-tiba Tuhannya bolehin. Berarti Tuhannya nggak mau tahu. Kalau dia mau tahu dari awal, udah dalam jangka ini boleh makan babi, dalam jangka ini tidak boleh. Oke, itu paling kurang, biar babi boleh makan. Ini enggak. Segala dalil tentang keharaman babi jelas. Kata dia jelas tadi. Keharaman babinya yang jelas. Masalah boleh makan babinya samar-samar dipelintir agar boleh. Paham maksudnya? Jadi kalau bukan yang masuk ke mulutmu yang najis, tapi yang keluar. Berarti kesimpulannya apa? Makan babi boleh. Yang haram muntahin babi. Nanti kan lucu. Gitu ya Bang Theo. Nah, dia merujuk. Teman-teman, kalian kesel nggak dengerin narasinya? Kalau kesel, titipkan kolom komentar. Kesel bang, saya pengen tabok, pengen bacok. Tulis, jangan lupa. Tertulis dulu baru diajarkan diikutin. Nah, tertulis nggak tertulis. Yesus sendiri yang ngomong itu. Kalau kita lihat dari pembicaraan Petrus, yang berkaki 4 itu juga boleh dimakan. Bebong kakinya 4. Kecuali kalau Islam memandang itu bebong itu kakinya 2, ya nggak apa-apa. Anda betul. Tapi kalau otakmu masih normal melihat kaki 4 itu bebong itu kaki 4, ya kau harus tahu bahwa kita mengajarkan bebong itu boleh dimakan. Oke, ya masalah sunat. Kalau dia menuntut masalah tertulis, justru kalau mamanya kita ikutin Yesus, coba kamu tunjukkanlah omongan Yesus yang mengajarkan sunat secara lahiriah. Kesel aku. Harus kasih nampak ini ya. Harus kasih nampak ke Bani Tulul ini. Ya izin ya teman-teman ya. Ini karena kesalahan. Tidak lain ini nih. Illa dhannahum illa la yakhrusun. Nggak akan ada yang keluar daripada mereka kecuali adalah dusta. Nih tulis Yesaya 66. Nih perhatiin. Dia bilang nggak tertulis keharaman babi. Ya ini apa? Daging babi dan binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman siapa? Tuhan. Oke, kalian baginya jadi 3. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Berarti ketiganya ini akan melenyapkan. Tiba-tiba Yesus turun nggak jadi. Ini patut dicurigai, ada yang mengubah. Justru apa yang dia katakan tentang kebolehannya, ini yang nggak tervalidasi. Yang serta yang jelas-jelas tervalidasi ini cukup gede nih ya, cukup gede. Terus, cukup gede. Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak mau tahu. Astagfirullah. Mengatakan secara tertulis. Coba kamu tampilkan dulu datanya secara tertulis Yesus mengajarkan sunat lahiriah. Gitu loh. Biar kita ikutin dia gitu loh Bang Theo. Kita ikutin dia. Makanya mereka ini kan ini kita sambung langsung ya teman-teman ya. Semua teman-teman boleh nyambung langsung karena udahlah saling curhat mereka. Saling curhat dalam ketololan, udah capek kita dengar. Yang ada emosi aja. Oke, tenangkan. Istighfar dulu. Astaghfirullah rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Istighfar lagi. Ilahi anta maksudi waridhaka matslubi antini mahabbataka wa ma'rifatak. Tidak ada yang kutuju ya Allah selain ridha engkau. Yang kumohonkan datangkanlah cinta engkau wa ma'rifatak, dan segala rahasia yang belum aku ketahui tentang engkau. Ilahi anta maksudi, kepada engkau lah maksudku saja. Amin. Nah, biar tenang hati. Kok enggak ya Allah, na'udzubillah. Kepada orang yang berbicara di atas kebenaran salah. Kalau mereka yang menerka-nerka dan berdusta di atas apa yang tertulis, benar. Jadi standar benar apa? Yang pintar bohong.
Nah ini nauzubillah. Capek saya. Antum capek nggak dengerin? Capek ya teman-teman. Ya. Cuman ya kayak gitulah. Al-Quran telah mewanti-wanti. Kenapa mereka terjadi seperti itu? Ya sama seperti kita. Nabi Muhammad mengajarkan sholat. Sekarang ada aliran ma'rifatullah, ada ma'rifatullah. Kita yang telah menyatu dengan Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Kita ini bukan orang yang hakikatnya ada. Kita adalah ketiadaan. Maka kita menyatu dengan Allah. Allah saja tidak sholat. Maka kita nggak usah ada. Ada pengikut? Ada. Kenapa? Karena tadi sholat ini memberatkan. Bagi mereka ini berat. Larangan ini kesukaan. Nggak mungkin dilarang. Nah, jiwa hati kita yang merasa beban ini, kalau ada yang menyuarakan dengan secara kayaknya masuk akal walaupun tipis-tipis, diikuti pasti. Karena apa? Memang itu yang dimau jiwa. Yang dimau jiwa tetap menyembah Allah, tapi jangan jalani perintah. Begitu juga yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Harus tetap ada menyembah Tuhan, tapi jangan ada perintah. Lalu mereka menciptakan Tuhan-Tuhan tandingan. Sehingga seakan-akan apa perintah Allah ataupun perintah Tuhan, ini nggak benar. Tuhan nggak mungkin mengekang. Akan tetapi dikelabuilah perintah Tuhan tersebut seakan-akan batal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan lupa titipkan komentar kalian. Saya tunggu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar dan apapun itu untuk mendukung channel Bang Daman. Bersihkan hati antum, sedekahkan jempol antum untuk ketik komen. Dan orang yang tidak, siapapun yang belum saya tanggapi di komentar, saya mohon maaf. Tiap hari ada saya like. Tapi kebetulan kan kontennya banyak. Komentarnya juga banyak. Ya, keterbatasan saya tidak mampu menanggapi. Tapi yang sudah komen semua saya apresiasi. Insya Allah saya bersaksi. Ini adalah orang yang menuntut jariah daripada saya ya Allah. Jariah apa? Pahala yang saya sebarkan di balik mereka yang mensedekahkan tombolnya untuk mensiarkan, maka mereka juga berpartisipasi untuk mengembangkan dakwah Islam. Dan setiap kebaikan yang saya miliki juga hak mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa dibagikan, jangan lupa di komentar biar algoritmanya naik. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye.